Chapter 2461. Dalam pertukaran pertama antara kedua belah pihak, Yang Chen tampak berada di atas angin. Bagaimanapun, Yang Chen telah melukai tubuh fisik Ao Shen. Tidak hanya itu, ia juga melumpuhkan anggota tubuh Ao Shen. Sebagai perbandingan, kerusakan yang Ao Shen lakukan pada Yang Chen tidak layak disebut. Hanya saja harta ajaib yang menyatu dengan tubuhnya sedikit rusak, dan dapat segera dipulihkan dengan bantuan energi spiritual. Di permukaan, memang tampak seperti ini, tetapi jika seseorang memiliki pemahaman lebih dalam tentang situasinya, orang tersebut akan menyadari bahwa tidak ada pihak yang menang. Luka-luka yang dialami Ao Shen tampak mengerikan, tetapi jika dipikirkan triliunan binatang iblis di belakangnya yang memberinya kekuatan hidup, luka ini tidak layak disebut. Harta karun ajaib Yang Chen tidak terlihat hebat, tetapi Yang Chen tidak memiliki banyak dukungan di belakangnya. Bagi Yang Chen, itu masih dianggap sebagai cedera. Oleh karena itu, jika berbicara secara tegas, kedua belah pihak seharusnya berimbang, dan mereka berimbang. Tidak ada seorang pun yang menang dan kedua belah pihak menderita sedikit kerugian. Ngomong-ngomong soal itu, kemampuan Ao Shen untuk berbagi hidupnya dengan triliunan binatang iblis bukanlah hal yang aneh. Di antara istri dan selir Yang Chen, si Wushuang dapat melakukan ini. Dia dapat berbagi hidupnya dengan 24 iblis kayu ilahi penglai. Secara kebetulan, si Wushuang juga memiliki akar spiritual kayu. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah semua penggarap atribut kayu memiliki transendensi semacam ini. Sekilas, tindakan Ao Shen tampak agak tidak adil. Namun, baik Yang Chen maupun para kultivator di pihak Yang Chen tidak merasakan hal ini. Peta geografis Sungai Gunung adalah harta karun ajaib yang disempurnakan sendiri oleh Ao Shen. Harta karun ini tidak akan berubah, jadi isi peta geografis Sungai Gunung tetap sama. Ao Shen yang menggunakan peta geografis Sungai Gunungnya sama dengan Gong Sun Ling yang menggunakan peta geografis Sungai Gunungnya. Menggunakan harta sihir milik sendiri untuk menyerang lawan dapat dimengerti. Karena Yang Chen dapat menerima Gong Sun Ling menggunakan peta geografis gunung dan sungai untuk menindas lawan, maka ia dapat menerima lawan di depannya menggunakan peta geografis gunung dan sungai untuk menghadapinya. Bahkan jika peta geografis gunung dan sungai milik Ao Shen hanya tersisa 10% dari alam iblis, itu tetap merupakan dunia independen yang menakutkan. Jumlah binatang iblis di dalamnya cukup untuk membuat orang menjadi gila. Jika Ao Shen berbagi hidupnya dengan penglai Divine Wood Demons seperti si Wushuang, maka Yang Chen hampir bisa langsung mengakui kekalahan. Dengan begitu banyak binatang iblis yang memberikan kehidupan, Ao Shen dapat dikatakan sebagai makhluk yang tidak akan pernah mati. Ditambah dengan persediaan akar spiritual yang tak terbatas dari peta geografis gunung dan sungai, serta kultivasi dan kekuatan bertarung Ao Shen yang kuat, ia dapat dengan mudah menguras abis Yang Chen hingga mati. Ini juga berdasarkan pada kemauan Ao Shen untuk berhadapan langsung dengan Yang Chen. Jika Ao Shen menggunakan metode Gong Sun Ling, ia dapat secara langsung membiarkan binatang iblis di peta geografis gunung dan sungai berbagi serangan yang sama terhadap Yang Chen, dan kemudian mengumpulkan kekuatan binatang iblis tersebut untuk menyerang balik Yang Chen. Bahkan jika Yang Chen 100 kali lebih kuat, ia tetap akan mati dengan kebencian di tempat. Untungnya, peta geografis gunung dan sungai Ao Shen tidak memiliki seorang kultivator dengan kesadaran aktif. Awalnya, seluruh klan Zhao ada di dalam, tetapi mereka semua dikubur oleh Yang Chen. Saat itu, Ao Shen tidak ikut campur, ia hanya mengamati segala sesuatu dari sudut pandang seorang pengamat. Tentu saja, konsekuensi dari menonton dari pinggir lapangan adalah Ao Shen tidak bisa mengendalikan para kultivator di peta geografis gunung dan sungai seperti Gong Sun Ling, setidaknya dia tidak bisa mempertahankan postur serangan dan pertahanan yang sama seperti dirinya. Tanpa kesadaran, tidak peduli apapun tindakannya, mustahil bagi sejumlah binatang iblis itu untuk bekerja sama. Tentu saja, dalam hal ini, dia tidak dapat dibandingkan dengan Gong Sun Ling. Akan tetapi, orang ini mengembangkan cara lain, dengan meminjam vitalitas binatang iblis tersebut. Yang Chen sangat yakin bahwa si Wushuang yang berbagi kehidupan dengan monster kayu ilahi penglai benar-benar unik. Itu adalah pertemuan yang kebetulan dalam kesengsaraan surgawi. Yang Chen tidak percaya bahwa Ao Shen akan melewati kesengsaraan surgawi bersama dengan binatang iblis dari alam iblis. Karena tidak seperti si Wushuang, maka Ao Shen dapat meminjam vitalitas binatang iblis melalui peta geografis gunung dan sungai. Dalam hal ini, Yang Chen tidak akan terlalu takut. Yang bisa dilakukan Ao Shen hanya ini. Jika tidak ada cara lain, siapakah yang rela menanggung rasa sakit akibat cacat fisik? Tentu saja, ini ada hubungannya dengan meremehkan kekuatan Yang Chen sendiri, tetapi belum tentu tidak ada hubungannya dengan ketidakmampuan Ao Shen dalam melakukannya. Ini semua hanya spekulasi, tetapi bagi Yang Chen, sangat mudah untuk mengetahuinya. Dia hanya perlu menyerang lagi. Meskipun dia sudah berpikir jauh sebelumnya, pada kenyataannya, itu hanya 1 atau 2 tarikan napas waktu. Pedang abadi pemenggal Yang Chen sudah diangkat lagi, menebas Ao Shen. Tidak peduli seberapa kuat pagoda naga itu, Yang Chen yakin betul bahwa itu mungkin tidak sebanding dengan material cakra berlian. Yang Chen telah bertanya kepada Aolan dan Long Kuang sejak lama, dari mana bahan cakram berlian yang ditemukan Long Kuang di Istana Naga Api berasal. Apakah itu sesuatu yang dimiliki semua orang di ras naga? Pada akhirnya, ia memperoleh jawaban yang membuatnya terdiam. Itu adalah sesuatu yang ditemukan Long Kuang secara tidak sengaja. Karena sangat keras, api naganya tidak dapat mencairkannya, jadi ia menaruhnya di sana. Selama Ao Shen tidak memiliki material yang sama, Yang Chen yakin bahwa pagoda naga tidak akan mampu menahan serangan terus-menerus dari pedang pemenggal abadi. Mampu menahan 1 atau 2 serangan tidaklah banyak, tetapi jika mampu menahan 1000 atau 10.000 serangan, maka itu sudah cukup. Tampaknya meskipun Ao Shen telah memurnikan banyak harta karun ajaib, satu-satunya yang mampu menahan serangan pedang pemenggal abadi adalah pagoda naga.
Peta geografis gunung sungai tampaknya juga mampu melakukannya, tetapi hal itu mengorbankan ruang sejauh 5.000 km setiap kalinya. Dengan hanya 1/10 dari alam iblis yang tersisa, Aosen tidak tahan lagi menggunakan peta geografis gunung sungai untuk menerima serangan Yang Chen. Pagoda naga dan pedang pemenggal abadi beradu lagi. Tampaknya keduanya berimbang. Kali ini, Aosen pintar dan tidak bertarung dengan Yang Chen. Di hadapan orang aneh yang dibicarakan Aolai ini, tubuh fisik kuat yang sangat dibanggakannya tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Orang yang paling bersemangat dalam pertarungan ini bukanlah Yang Chen atau Aosen, melainkan Xiao Tian. Xiao Tian yang memiliki pedang pemenggal abadi di mulutnya, dapat meningkatkan pemahamannya tentang pagoda naga milik Aosen melalui pertarungan pedang pemenggal abadi dan pagoda naga. Pagoda naga yang ditinggalkan Ao Guang murni digunakan sebagai media untuk mencatat warisan ras naga dan gudang untuk menyimpan beberapa barang penting. Pagoda itu tidak pernah digunakan sebagai harta sihir ofensif. Pagoda naga berisi banyak warisan kultivasi ras naga. Namun, tidak semuanya. Paling tidak, penggunaan pagoda naga tidak pernah tercatat. Xiao Tian bisa belajar banyak darinya. Selain konfrontasi antara pagoda naga dan pedang pemenggal abadi, Aosen secara sadar menghindari serangan jarak dekat Yang Chen. Untuk sementara, Yang Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Karena dibandingkan dengan Aosen, harta karun ajaib di tubuh Yang Chen terlalu sedikit. Selain lonceng emas, Yang Chen tidak menyimpan harta karun ajaib ras naga apapun. Namun, Aosen memiliki satu set harta karun ajaib yang lengkap untuk digunakan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa hebatnya harta karun ajaib itu, di hadapan Yang Chen, orang yang tidak mengikuti akal sehat ini, tampaknya hal itu seperti melemparkan mutiara kepada babi. Kekuatan yang sangat mengerikan, sebelum harta karun ajaib menyerang Yang Chen, ia harus mempertimbangkan terlebih dahulu agar tidak tertangkap oleh Yang Chen. Jika tidak, ia hanya akan menunggu untuk dihancurkan. Chapter 2462. Karena pesawat ulang-alik Laut Gelap Langit misterius telah terintegrasi dengan Istana Naga 5 Elemen, pesawat itu telah ditempatkan di peta geografis gunung dan sungai dan belum dikeluarkan. Satu-satunya senjata ajaib di tubuh Yang Chen adalah pedang pemenggal abadi dan lonceng emas. Sebaliknya, Aosen memiliki lebih banyak pilihan. Yang membuat orang semakin khawatir adalah ketika Aosen menemukan bahwa pagoda naga dan pedang pemenggal abadi hanya dapat bertarung secara seimbang, dan senjata sihir lainnya tidak berani menyerang Yang Chen dengan mudah. Orang ini segera membuat keputusan baru. Alasan mengapa dia tidak berani menyerang Yang Chen adalah karena dia takut senjata ajaibnya rusak. Tetapi selama dia tidak takut pada hal-hal ini, Aosen punya banyak cara untuk menyerang. Sebuah botol kaca yang tampak bening muncul entah dari mana di depan pandangan setiap orang, lalu membesar menjadi gunung kecil, terbang dengan kecepatan tinggi menuju kepala Yang Chen, dan menghantamnya. Itu bukan benturan keras, melainkan lebih seperti tekanan gunung Tai. Botol kaca besar itu berkali-kali lebih besar dari Yang Chen. Dengan suara keras, botol itu langsung menekan Yang Chen dan Xiao Tian di bawahnya. Beban yang sangat besar itu langsung membuat botol kaca itu tenggelam ratusan kaki ke dalam tanah alam iblis. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya beban botol kaca itu. Namun, baik keluarga Yang Chen maupun teman-teman dari klan naga, mereka tidak peduli dengan pemandangan ini. Tampaknya mereka sangat yakin dengan kekuatan Yang Chen. Keinginan untuk mengandalkan beban untuk mengalahkan kekuatan Yang Chen hanyalah angan-angan belaka, kecuali Aosen mempertaruhkan seluruh alam iblis. Tetapi jika dia melakukan itu, Aosen takut dia tidak akan mampu mengendalikan alam iblis. Benar saja, sesaat kemudian, botol kaca besar itu terbang tinggi lagi, dan kemudian sebuah sosok melesat keluar dari bawah, meraih botol kaca itu di udara, dan memegangnya di tangannya. Aosen menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan dan segera ingin mengambil kembali senjata ajaib itu, tetapi karena telah ditangkap oleh Yang Chen, tidak ada kesempatan untuk mengambilnya kembali. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan spiritual yang ia gunakan untuk mengendalikan botol kaca itu, botol itu masih dipegang oleh Yang Chen, dan tidak bisa lagi bergerak. Kelima kait itu berputar-putar dan mencengkeram Yang Chen dari 5 arah berbeda. Saat ini, situasi Yang Chen sangat rapuh. Pedang pembunuh abadi ditahan oleh pagoda naga dan tidak dapat mengerahkan kekuatannya untuk saat ini. Tangannya yang kosong memegang botol kaca dan tidak dapat melepaskan tangannya. Tampaknya Yang Chen hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat kait 5 elemen mencengkeramnya. Aosen tampaknya akan berhasil. Namun, pada saat itu, situasinya berubah lagi. Yang Chen meraih botol kaca besar dan melambaikannya, menghalangi semua rantai 5 elemen Aosen. Botol kaca itu begitu besar sehingga dapat dengan mudah menutupi seluruh tubuh Yang Chen. Boom! Terdengar suara keras lainnya. Meskipun Yang Chen memblokir serangan rantai 5 elemen, Aosen memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan kecepatan tinggi pesawat ulang-alik Laut Gelap Surga Misterius untuk menembus celah Yang Chen. Sebuah tanduk naga dengan kejam menusuk tubuh Yang Chen, menghasilkan suara keras. Permukaan tubuh Yang Chen bersinar dengan cahaya keemasan, dan lonceng emas muncul lagi, menghalangi serangan ganas tanduk naga. Namun, seperti yang diharapkan, alur yang jelas muncul di lonceng emas. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, tangan kanan Yang Chen melepaskan tubuh Xiao Tian, yang setara dengan melepaskan gagang pedang pembunuh abadi. Tangannya yang bebas meraih tanduk naga yang hendak mundur. Kerak, suara renyah dari tanduk naga yang patah terdengar di telinga semua orang. Aosen segera mundur. Ketika sosoknya muncul kembali, tanduk naganya hilang, dan darah mengalir dari bagian yang patah. Wu Shuang, tangkap. Dengan teriakan Yang Chen, tanduk naga patah milik Aosen terbang dari tangan Yang Chen ke Wu Shuang. Wu Shuang tersenyum dan segera memasukkan tanduk naga itu ke dalam tas Qian Kun miliknya. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada suaminya dari jauh. Terima kasih, suamiku.
Si Wushuang tidak dapat menahan rasa senangnya. Ini adalah tanduk naga segar dari seorang ahli Golden Immortal dengan atribut kayu puncak. Apakah ada bahan yang lebih baik untuk memperkuat pedang terbang kehidupannya daripada ini? Suaminya baru saja memberi Sun Kingsway cakar naga dan berkata bahwa dia akan mengganti ruginya. Sekarang, ganti rugi itu datang dengan segera. Aosen memutar lehernya, dan tanduk naga di kepalanya mulai tumbuh dengan cepat. Tampaknya cedera tadi tidak berpengaruh pada Aosen. Lonceng emas di tubuh Yang Chen juga perlahan pulih, dan setelah beberapa saat, kembali normal. Tangan kanan Yang Chen telah mencengkeram tubuh Xiao Tian. Saat ini, Xiao Tian masih mengendalikan pedang pemenggal abadi. Ekornya masih melilit pergelangan tangan Yang Chen. Dapat dikatakan bahwa kekuatan serangannya belum melemah. Melihat pemandangan ini, Aosen mengerti bahwa Xiao Tian benar-benar terlalu abnormal. Selama dia membantu, tidak masalah jika Yang Chen tidak perlu memegang gagang pedang. Semua orang melihat bahwa Yang Chen telah mencengkeram Xiao Tian, tetapi itu hanya kebiasaan. Jika mereka ingin mengandalkan ini untuk merencanakan melawan Yang Chen, mereka telah melakukan kesalahan. Awalnya, rencana Aosen sangat bagus. Botol kaca akan menahan tangan kiri Yang Chen, dan pagoda naga akan menahan tangan kanan Yang Chen. Dia bisa mengambil kesempatan untuk menyerang. Sayangnya, rencananya bagus, tetapi kenyataannya terlalu kejam. Sebenarnya aku tidak suka menggunakan senjata sihir pelindung semacam ini. Aosen membuka mulutnya lagi, kupikir aku bisa menghalangi kekuatanmu dengan mengandalkan tubuhku sendiri, tapi ternyata aku salah. Pada saat yang sama, hantu lonceng emas muncul di tubuhnya. Bayangan naga yang melayang di atasnya 2 kali lebih banyak daripada di sisi Yang Chen. Orang-orang tidak dapat menahan rasa heran. Berapa banyak orang dari rasnya sendiri yang Aosen bunuh hingga memiliki begitu banyak roh naga. Sebelumnya aku selalu tidak setuju dengan kekuatan seseorang, tapi setelah melihatmu, aku mempercayainya. Pada saat ini, kata-kata Aosen penuh dengan kekaguman, bukan nada penghinaan sebelumnya. Ekspresi sarkastik di wajahnya menghilang tanpa jejak, dan digantikan dengan wajah yang sangat serius dan serius. Saya sangat ingin tahu, berapa lama kekuatan Anda ini bisa bertahan. Anda dapat mencoba. Yang Chen tersenyum dan menjawab, selain itu, kamu harus berhati-hati, aku telah menggunakan kekuatan spiritual atribut api sebelumnya. Boom! Saat dia berbicara, pagoda naga dan pedang pemenggal abadi bertabrakan dengan hebat lagi. Kekuatan tabrakan ini belum pernah terjadi sebelumnya, sedemikian hebatnya sehingga salah satu atap di salah satu lantai menara naga Aosen langsung terpotong menjadi 2 oleh pedang pemenggal abadi Yang Chen, yang dililit oleh 5 elemen yin dan yang agung. Pagoda naga, yang sebelumnya mampu bertarung secara seimbang dengan pedang pemenggal abadi milik Yang Chen, akhirnya mengalami kerusakan untuk pertama kalinya. Kekuatan spiritual yang meletus dari 5 seni elemen yin yang agung dan formasi terminus bumi biduk besar bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kekuatan spiritual atribut api. Kekuatannya meningkat puluhan kali lipat. Tubuh Aosen terdorong mundur cukup lama sebelum dia menstabilkan dirinya di udara. Namun, tindakan Aosen selanjutnya menyebabkan semua kultivator yang melihatnya merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Melihat pagoda naga rusak, Aosen tidak mengatakan apa-apa dan menggunakan cakar naganya untuk menggali tubuhnya sendiri. Dalam sekejap mata, segumpal besar daging beserta tulangnya diraih oleh Aosen dan dimasukkan ke dalam pagoda naga. Tak lama kemudian, bagian-bagian pagoda naga yang dirusak oleh Yang Chen kembali seperti baru, dan luka besar yang digali Aosen sebagian besar sudah pulih. Chapter 2463. Aosen benar-benar menggunakan daging dan tulangnya sendiri untuk memurnikan pagoda naga. Jika mereka tidak melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, tidak ada yang akan percaya fakta yang begitu kejam. Tidak heran pagoda naga milik Aosen adalah harta karun ajaib yang mengikat hidupnya. Jadi, harta karun itu dimurnikan dari daging dan tulangnya sendiri. Di dunia ini, apakah ada harta ajaib yang lebih patuh daripada tubuhnya sendiri? Mayoritas ras iblis juga menggunakan sebagian tubuh mereka sendiri untuk memurnikan harta sihir ikatan kehidupan mereka. Namun, tidak pernah ada kasus di mana harta sihir ikatan kehidupan rusak dan mereka segera menggali sebagian besar daging mereka sendiri untuk memperbaikinya. Paling banter, jika harta sihir yang terikat kehidupan itu rusak, semua orang akan menyembunyikannya dan perlahan-lahan menyempurnakannya untuk memperbaikinya. Tidak peduli apapun, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, metode Aosen meruntuhkan akal sehat semua kultivator. Orang ini tidak hanya kejam terhadap musuh-musuhnya, dia juga kejam terhadap anggota klannya sendiri, dan dia bahkan lebih kejam terhadap dirinya sendiri. Dia tidak hanya memperlakukan musuh-musuhnya seperti Yang Chen sebagai bahan pemurnian, dia juga memperlakukan anggota klannya sendiri sebagai bahan pemurnian. Bahkan tubuhnya sendiri adalah bahan pemurniannya. Dari titik ini, dapat diketahui bahwa Aosen adalah orang gila total. Yang Chen bahkan menduga bahwa alasan mengapa kultivasi orang ini tetap berada di puncak alam abadi emas adalah karena ketika dia di penjara, dia akan menggali daging dan tulangnya sendiri untuk memurnikan harta sihir. Aolan, Long Kuang, dan para ahli ras naga lainnya jelas ketakutan dengan pemandangan ini. Mereka pernah melihat orang gila sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat orang segila ini. Mereka awalnya mengira bahwa Long Ken dan Long Ke sudah memiliki kelainan mental karena terlahir dengan anggota tubuh yang cacat. Namun, di hadapan Aosen, hal itu seperti perbedaan antara bayi dan raksasa. Bagus. Yang membuat semua orang makin gila adalah Aosen malah bersorak saat itu, untungnya, kamu masih punya beberapa gerakan lagi. Kalau kamu tidak bisa melakukan apa-apa sekarang, bukankah akan sangat membosankan bagi kita? Tentu saja, Yang Chen tidak akan dengan mudah mengungkap kartu asnya. Bahkan ketika dia membantu Gong Sunling menyempurnakan peta geografis pegunungan dan sungai milik Aosen, Yang Chen masih menahan diri.
Serangan habis-habisan adalah serangan habis-habisan, tetapi hanya kekuatan spiritual atribut api, api ketiga dan api keempat. Ini sejalan dengan atribut bawaan Yang Chen, setidaknya di mata orang lain, jika mereka tidak tahu bahwa Yang Chen adalah keturunan langsung, mereka juga akan menganggap Yang Chen sebagai kultivator atribut api. Ini karena seluruh tubuh Yang Chen memperlihatkan sifat yang berapi-api, dan itu adalah sifat berapi-api yang sangat mendominasi, yang tidak dapat dipalsukan. Kultivator biasa tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa seorang kultivator dengan akar spiritual atribut penuh akan mampu menanamkan seluruh kekuatan spiritualnya dengan atribut api. Bahkan di hadapan Master Sekte Wang dan Master Sekte Li dari Sekte Langit Hitam, Yang Chen selalu bersikap seperti ini dan tidak pernah ada yang curiga. Ao Shen hanya bisa merasakan atribut Yang Chen melalui peta geografis gunung dan sungai. Tentu saja, dia tidak tahu terlalu banyak. Namun, ketika Yang Chen menggunakan kekuatan spiritual atribut penuhnya untuk menyerang, kekuatan seni lima elemen Yin yang agung telah meningkat beberapa kali lipat karena kelima elemen saling melengkapi. Dengan penambahan seni pemurnian harta karun biduk surgawi dan formasi pengorbanan iblis bumi, kekuatan serangan telah meningkat beberapa lusin kali lipat. Jika itu adalah kultivator biasa, mereka pasti sudah terluka parah atau bahkan terbunuh karena lengah. Namun, Ao Shen ini memang tidak normal. Dia hanya kehilangan satu sudut pagoda naga. Karena ada ratusan triliun binatang iblis gila yang berbagi hidupnya, Ao Shen bahkan tidak peduli dengan kerusakan di tubuhnya dan dengan santai menggunakan tubuhnya untuk memperbaiki harta ajaib itu. Pemandangan yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin orang tidak merasa darahnya menjadi dingin? Sepertinya kau juga menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kalau begitu, mari kita bertarung habis-habisan. Ao Shen kini tampak bersemangat, kegembiraan terpancar di wajahnya. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut. Orang ini tidak mungkin seorang masokis, kan? Semakin dia dilempar ke sana kemari, semakin dia menjadi bersemangat. Ao Shen tidak peduli dengan tatapan semua orang dan melemparkan pagoda naga. Saat semua orang bertanya-tanya mengapa dia melemparkan pagoda naga, Ao Shen membenturkan kepalanya ke pagoda naga. Di bawah tatapan semua orang, sebuah alas segi enam muncul di kepala Ao Shen. Alas itu tampak persis sama dengan alas pusat kendali Istana Naga. Kemudian pagoda naga tampak tertarik oleh sesuatu dan terus terbang ke alas itu. Terdengar suara, kata, lembut saat pagoda naga itu mendarat di atas alas itu. Pagoda naga di kepalanya tampak seperti memiliki tanduk ketiga. Ao Shen membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan panjang. Tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan dan gambar naga pada lonceng emas beterbangan, hampir menutupi seluruh tubuh Ao Shen. Setelah itu, 5 kait elemen terbang bersamaan dan melilit keempat cakar Ao Shen. Kait terakhir melilit ekor Ao Shen. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh Ao Shen sekarang menjadi senjata. Alasan mengapa, hampir, adalah karena baik itu punggung atau perutnya, ia tidak mengalami serangan yang sangat tajam. Namun segera semua orang tahu apa yang Ao Shen gunakan untuk menebusnya. Tanduk naga, di punggung Ao Shen, setidaknya ada 10 tanduk naga dengan berbagai atribut, seolah-olah tumbuh di punggung Ao Shen. Melihat perlengkapan Ao Shen, Yang Chen sudah mengerti bagaimana tanduk naga kembar air dan api yang dibagikan kepada Gao Yue digunakan pada klan naga. Ini bukanlah akhir, Ao Shen tampaknya sedang menunjukkan kepada Yang Chen kegunaan sebenarnya dari senjata ajaib klan naga. Pesawat ulang-alik misterius Sky Dark Sea menyatu ke dalam tubuh Ao Shen di bawah tatapan semua orang. Kemudian semua orang melihat bayangan Ao Shen yang secepat kilat terbang di sekitar tubuh Yang Chen dengan kecepatan tinggi. Bahkan dengan penglihatan yang baik, mereka hanya bisa melihat bayangan. Untungnya, setiap orang masih dapat menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk mendeteksi lokasi Ao Shen setiap saat. Tepat ketika semua orang bersukacita dalam hati mereka, senjata ajaib menyerupai batu giok muncul dan melilit Ao Shen. Cawan Jasper penuang laut, selain mampu mengembunkan cairan spiritual air ke-10 di laut, juga mempunyai efek yang sangat kuat, yakni melindungi penjelajahan kesadaran spiritual. Tubuh Ao Shen muncul di hadapan Yang Chen, semua orang dapat melihatnya, tetapi tidak seorang pun dapat mendeteksinya dengan kesadaran spiritual mereka, seolah-olah yang berdiri di sana hanyalah bayangan yang tidak ada. Namun, semua orang tahu betul bahwa Ao Shen ada di sana. Ketika dia bergerak dengan kecepatan tinggi selama pertempuran, mungkin tidak ada yang bisa menangkapnya. Pagoda naga, lonceng emas, pesawat ulang-alik laut gelap langit misterius, kait tali 5 elemen, tanduk naga, dan cawan Jasper penuangan laut semuanya telah muncul, yang menyisakan hanya peta geografis sungai pegunungan dan labu klan naga. Peta geografis sungai pegunungan telah menyempurnakan 1/10 dari alam iblis, memberi Ao Shen aliran vitalitas monster yang stabil. Itu sudah berfungsi, tapi bagaimana dengan labu klan naga? Apakah kamu tidak lelah memegangnya di tanganmu? Ao Shen tampaknya telah menghilangkan keraguan Yang Chen, dan bertanya sambil tersenyum, meskipun itu hanya alat yang biasa kita buat untuk menampung anggur, tetapi jika ada beberapa lautan di dalamnya, seberapa cepat Anda dapat menyimpannya di tangan Anda? Chapter 2464. Di bawah cengkramannya, botol kaca itu jelas rusak, tetapi Yang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa botol itu pulih dengan sendirinya. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti metode yang digunakan Ao Shen untuk memperbaiki pagoda naga untuk memperbaiki botol kaca. Berlidah tajam, Ao Shen tampaknya tidak peduli dengan luka-luka di tubuhnya, dan langsung bertanya sambil tersenyum, mungkinkah kamu masih memiliki beberapa kartu tersembunyi? Mendengar kata-kata Ao Shen, reaksi pertama Yang Chen adalah membuang botol kaca di tangannya. Namun, saat ini, sudah agak terlambat. Botol kaca itu tampaknya memiliki daya isap yang kuat yang melekat erat pada botol dan tangan Yang Chen, membuatnya tidak mungkin untuk menyingkirkannya untuk sementara waktu. Teknik yang bagus, kekuatan yang bagus. Sambil memuji Yang Chen, luka besar di ekor Ao Shen sudah perlahan tertutup.
Botol kaca di tangan Yang Chen ternyata adalah senjata ajaib yang berhubungan dengan labu naga. Hanya saja penampilannya yang berubah, tetapi fungsinya tidak berubah, dan masih bisa menampung banyak cairan. Target Ao Shen sejak awal serangan ini adalah Xiao Tian, ia ingin menyingkirkan satu persatu faktor yang bisa membawa kemenangan bagi Yang Chen, dan membiarkan Yang Chen juga merasakan manisnya kegagalan. Aura naga yang familiar yang keluar dari manik-manik itu membuat Yang Chen langsung mengerti bahwa semua manik-manik itu adalah manik-manik naga yang menyusut. Perlu diketahui bahwa Yang Chen memperoleh manik naga dari rumah harta karun yang ditinggalkan oleh Ao Guang, dan kemudian memberikannya kepada Xiao Tian. Adegan lucu pun muncul. Semua orang tak dapat melihat jasad Ao Shen, dan indera spiritual mereka pun tak dapat mendeteksi keberadaan Ao Shen. Namun, Yang Chen tengah memegang sepotong kecil kail pengait di tangannya. Di bawah ayunan yang menggila itu, ledakan suara gemuruh terdengar di ruang terbuka di sekitarnya. Sebuah lubang besar muncul entah dari mana di dalam tanah. Berpadu dengan teriakan panik Ao Shen yang tak terkendali, sungguh membuat orang ingin tertawa. Namun, tepat saat suara Ao Shen jatuh, tangan kanan Yang Chen, yang awalnya memegang pedang abadi pemenggal Xiao Tian, telah terulur dan mencengkeram kait di kakinya. Dengan gerakan mengangkat yang kuat, ia mulai mengayunkannya ke kiri dan ke kanan tanpa pandang bulu. Di sisi Yang Chen, pedang abadi pemenggal perlahan terbang sendiri. Kemudian, perlahan-lahan terpisah dari sisi Yang Chen dan terbang ke arah lain. Pedang itu melayang tinggi di udara, bilahnya bersinar, menunggu serangan berikutnya. Serangkaian ayunan berakhir dengan Ao Shen patah pergelangan tangannya. Ketika Yang Chen melemparkan sebagian kecil ekor naga kepada saudara perempuan murong, Ao Shen muncul kembali. Yang Chen tampak seperti Raja Kera Hercules Mini, sangat ganas. Cedera Xiao Tian membangkitkan sifat ganas Yang Chen. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi Ao Shen pukulan berat. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa dan mengambil kembali Xiao Tian. Dia memasukkan 2 pil giok jamur Lingzi kelas 8 ke dalam mulut Xiao Tian dan mengirimnya kembali ke Menara Naga. Bahan bagus, pengerjaan bagus. Yang Chen juga tidak mau kalah, dia berbicara tentang bagian tubuh Ao Shen yang diberikan kepada saudari murong. Boom, Menara Naga muncul langsung dan menghalangi pedang abadi pemenggal. Tanpa menunggu Yang Chen mengamati kerusakan seperti apa yang disebabkan oleh pedang pemenggal abadi, dia tiba-tiba merasa waspada. Kepalanya tersentak ke belakang, dan kait tajam menyapu hidung Yang Chen. Hanya sehelai rambut saja dari luka horizontal di wajah Yang Chen. Hanya menghindari kepalanya, perut Yang Chen terasa sakit. Serangkaian serangan jatuh ke perut lembut Yang Chen. Lonceng emas itu menyala tepat waktu dan tergores oleh serangkaian cakar naga, meninggalkan lebih dari selusin bekas luka yang dalam. Yang Chen hanya ingin memahami ini, dan serangan Ao Shen sudah dimulai. Sosok itu hanya melintas, dan seluruh tubuh Ao Shen menghilang. Tidak peduli bagaimana Yang Chen menggunakan kesadaran spiritualnya, dia tidak dapat menemukan posisi Ao Shen. Bahkan jika Yang Chen menggunakan benang kesadaran spiritual yang diolah oleh seni rahasia 3 kemurnian, itu sama saja. Untungnya, Yang Chen, sebagai algojo, sangat peka terhadap niat membunuh. Ketika dia menyadari bahwa ada niat membunuh di dadanya, pedang abadi pemenggal menebas tanpa berpikir. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menyakitiku tanpa bonus serangan si kecil ini. Sosok Ao Shen tidak muncul, tetapi suaranya terdengar di telinga semua orang, dan dia sangat bangga. Lebih dari selusin manik-manik seukuran telur, seperti bola meriam, menghantam tubuh Xiao Tian yang melilit pergelangan tangannya. Lebih dari selusin manik-manik tersusun dalam satu garis. Xiao Tian hampir tidak memiliki ruang untuk melarikan diri, dan semuanya terkena pukulan keras. Dengan kedua tangan saling bertautan, Yang Chen yakin bahwa ia dapat membuka botol itu, tetapi jelas bahwa Ao Shen tidak akan memberinya kesempatan ini. Selama ia bergerak, serangan Ao Shen pasti akan datang. Sekalipun Yang Chen dapat dengan mudah menahan beban ini dan tidak tertimpa, kecepatan Yang Chen sangat terkekang. Belum lagi Yang Chen tidak memiliki Mysterious Sky Dark Sea Shuttle di tangannya, bahkan jika dia menggunakan shuttle itu, mustahil untuk menandingi kecepatan Ao Shen yang juga dilengkapi dengan Mysterious Sky Dark Sea Shuttle. Awalnya, dia mengira bahwa manik-manik naga hanya dapat meningkatkan kultivasi klan naga dan keturunan klan naga. Ketika dia bertarung dengan Aolan dan Long Kuang, dia tidak melihat mereka menggunakan manik-manik naga untuk menyerang. Pada saat ini, melihat Ao Shen menggunakan manik-manik naga untuk menyerang, Yang Chen menyadari bahwa tubuh naga adalah harta karun, dan manik-manik naga juga merupakan senjata sihir ofensif yang hebat. Sebelum dia sempat memperbaiki lonceng emas itu, kaki Yang Chen menegang, seolah-olah terjerat oleh kail yang kuat, dan dia tidak bisa melepaskannya untuk beberapa saat. Itu karena Yang Chen memiliki kekuatan fisik yang mengerikan. Jika itu adalah kultivator lain, atau bahkan ahli klan naga seperti Long Kuang, dengan kekuatan beberapa lautan yang menekan mereka, bahkan jika mereka tidak terluka, mereka tidak akan bisa bergerak bebas. Akan tetapi, saat Yang Chen sedang mengerahkan tenaga pada kakinya, dia mendengar serangkaian suara benturan pada tangan kanannya. Ini karena Yang Chen salah menyalahkan Aolan dan Long Kuang. Bukannya klan naga tidak menggunakan manik-manik naga untuk menyerang, tetapi mereka tidak menggunakannya dengan mudah. Bagi klan naga, manik-manik naga dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan mereka. Cedera ringan saja dapat membahayakan nyawa mereka. Hanya orang seperti Ao Shen, yang telah membunuh banyak anggota klannya sendiri dan memperoleh banyak manik naga, yang akan menggunakannya seperti ini. Di masa lalu, Xiao Tian tidak pernah terluka dalam pertempuran. Namun, kali ini, di bawah serangan kuat manik-manik naga Ao Shen, bahkan seseorang sekuat Xiao Tian memuntahkan darah dari pemboman manik-manik naga. Dia tidak punya pilihan selain memuntahkan pedang pemenggal abadi. Seluruh tubuhnya jatuh lemas di lengan Yang Chen, tidak bisa bergerak. Dia bermaksud menghancurkan badan botol itu dengan satu tangan, tetapi badan botol itu tiba-tiba menjadi tidak begitu keras, lembut, lengket, dan memiliki ketangguhan yang kuat.
Tidak peduli seberapa keras Yang Chen mencoba, dia tidak dapat menghancurkan badan botol itu. Roh primordial kedua membawa semua niat membunuh dari tahap pemenggalan abadi dan mayat berdarah. Akhirnya, ia dapat mengendalikan pedang pemenggalan abadi sendirian untuk menghadapi musuh yang kuat. Senyum muncul di wajah Yang Chen. Jadi ini adalah niat untuk memecahkan botol kaca. Jika bisa mengenai Yang Chen dan melukai Yang Chen, itu akan seperti palu yang berat. Jika tidak bisa, itu akan seperti rantai yang lengket, beban yang tidak bisa digerakkan. Mengapa kamu tidak mencobanya sendiri dan kamu akan tahu? Yang Chen menjawab sambil tersenyum. Namun, tingkat serangan ini tidak akan membahayakan Yang Chen. Selama Yang Chen mengerahkan tenaga dengan kakinya, dia akan dapat mematahkannya dalam sekejap. Chapter 2465. Ao Shen jelas tidak menyangka bahwa Yang Chen akan menyerah memegang pedang pemenggal abadi. Dalam kesannya, apakah itu berita dari Long Ken, Long Ke, Yang Chen dan keluarga Zhao, atau ketika Yang Chen dengan gila menghancurkan ruang di peta geografis gunung dan sungainya, yang selalu ada adalah gambar Yang Chen memegang pedang pemenggal abadi. Ditambah dengan berita sebelumnya yang menyebutkan bahwa Yang Chen adalah seorang algojo, banyak kultivator termasuk Ao Shen yang mengira bahwa pedang pemenggal abadi milik Yang Chen hanya cocok untuk dipegang di tangan, dan tidak cocok untuk dijadikan pedang terbang. Bahkan istri dan selir Yang Chen memiliki konsep ini, setidaknya mereka belum pernah melihat suami mereka menggunakan pedang pemenggal abadi. Dia juga menggunakan Mysterious Sky Dark Sea Shuttle untuk bepergian, dan belum pernah menggunakan Immortal Beheading Saber. Sedangkan untuk memotong orang, itu pasti gambaran klasik Yang Chen memegangnya di tangannya dan Xiao Tian melilitkannya di pergelangan tangannya. Mereka tahu bahwa roh primordial kedua suami mereka telah menjadi roh senjata pedang pemenggal abadi, namun tidak seorang pun tahu seberapa kuat roh primordial kedua itu sebagai roh senjata. Sekarang, inilah saatnya bagi mereka untuk memperluas wawasan. Niat membunuh yang dahsyat langsung menyelimuti radius puluhan mil. Dapat dikatakan bahwa selama berada dalam jangkauan ini, semua makhluk hidup, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, tidak dapat melarikan diri. Teman-teman Yang Chen yang menyaksikan pertempuran itu tidak terpengaruh oleh niat membunuh ini, karena roh primordial kedua secara sadar menghindari mereka, tetapi tempat-tempat lain tidak begitu damai. Jika ada pergerakan di area ini, pergerakan itu akan terkunci oleh niat membunuh yang gila, dan kemudian akan terjadi serangan yang membabi buta. Serangannya sangat sederhana, baik menggunakan pedang dari atas ke bawah, atau menggunakan pedang dari kiri ke kanan. Sederhana dan jelas, tetapi itu adalah metode serangan yang paling terkonsentrasi. Yang Chen sendiri, yang melayang di udara, tidak peduli dengan hal lain. Pokoknya, selama dia merasakan arah yang mencurigakan, dia akan mengambil botol kaca besar itu dan memecahkannya. Dengan kekuatan beberapa lautan yang menghantam, tidak peduli apapun itu, pada dasarnya hancur menjadi tumpukan bubuk. Setelah beberapa saat, seluruh tanah hancur menjadi lubang besar yang dalam. Ao Shen mengandalkan kecepatannya dan menghindari beberapa tebasan pedang pemenggal abadi. Dahinya dipenuhi keringat dingin saat ia nyaris menghindari beberapa tebasan pedang pemenggal abadi. Bagaimana rasanya saat hampir terkena harta ajaib yang Anda sempurnakan sendiri? Ao Shen tidak berani membayangkan apa yang akan dipikirkan Ao Lan dan Kuang Long tentangnya jika dia terkena botol kaca. Bukannya dia tidak ingin mengambil kembali botol kaca itu. Bukan hanya karena dia ingin menggunakan berat botol kaca itu untuk memperlambat kecepatan Yang Chen. Hanya saja botol itu sekarang berada di tangan orang aneh seperti Yang Chen, jadi tidak bisa diambil kembali. Apa itu kepahitan yang tak terlukiskan? Ao Shen saat ini sedang dalam kondisi seperti itu. Ini jelas merupakan harta karun ajaib yang seharusnya dia kendalikan. Namun, pihak lain mengambilnya dan membantingnya ke arahnya. Dia ingin menyerah, tetapi dia tidak sanggup. Dia harus menggunakan energi spiritual dan dagingnya untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh Yang Chen. Saat ini, Ao Shen ingin mengumpat sekeras-kerasnya. Apa-apaan ini? Tidak mudah baginya untuk mematahkan dorongan yang diberikan Yazi kepada Yang Chen. Pada akhirnya, Yang Chen hanya membuang pedang pemenggal abadi dan membiarkannya menyerangnya. Dalam hal itu, ia harus menyerang Yang Chen tanpa pedang pemenggal abadi. Namun, kekuatan Yang Chen terlalu mengerikan. Akibatnya, jika ia terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Yang Chen sekali, ia tidak akan bisa melarikan diri tanpa meninggalkan sesuatu. Sekarang setelah dia berhadapan dengan Xiao Chen 3 kali, dia telah kehilangan seluruh lengannya, sebuah cakar, sebuah tanduk, dan setengah ekornya. Jika dia terlibat dalam pertempuran jarak dekat lagi, siapa tahu berapa harga yang harus dia bayar. Untungnya, pedang pemenggal abadi akhirnya lepas dari tangan Yang Chen. Dengan kecepatan Ao Shen, ia dapat membagi sebagian energi untuk menyerang Yang Chen. Boom! Kali ini, Yang Chen meninju dengan akurat, menghantam bagian atas pagoda naga yang disodorkan kepadanya. Karena tinju itu yang mengenai, lonceng emas itu tidak muncul, juga tidak rusak. Lapisan kedua seni tempering tubuh manusia syal kuning dari dunia abadi menghasilkan tubuh fisik yang kuat yang sebanding dengan harta karun ajaib terkuat di alam spiritual. Tinjunya bagus, dan bagian atas pagoda tampak bagus. Namun, Ao Shen buru-buru menarik pagoda naga. Di satu sisi, dia menghindari pedang pemenggal abadi yang datang. Di sisi lain, dia diam-diam memeriksa situasi di dalam pagoda naga. Tinju Yang Chen membawa energi spiritual yang diolah oleh seni tubuh emas. Seni tubuh emas berisi seni pemurnian harta karun surgawi, seni formasi pengorbanan iblis bumi, dan seni pemeliharaan harta karun semesta yang lengkap. Jika digunakan untuk memurnikan harta sihir milik sendiri, maka ketiga teknik ini merupakan yang terbaik untuk disempurnakan. Akan tetapi, bila digunakan pada harta ajaib lawan, itu akan menjadi teknik paling ganas untuk menghancurkan harta ajaib. Meskipun pagoda naga tidak mengalami kerusakan apapun di luar, namun struktur dalamnya telah mengalami kerusakan yang membuat hati Ao Shen sakit.
Kalau saja pagoda naga itu tidak dibuat dari daging dan darah Aosen, yang membuatnya bisa memperbaiki bagian yang rusak kapan saja dengan daging dan darahnya sendiri, kerusakan sebesar ini saja sudah membuat Aosen menangis. Untungnya, miliaran monster beast memberi Aosen sumber vitalitas yang tak terbatas, yang memungkinkannya untuk mengonsumsi tubuhnya hampir tanpa batas. Ini membuat Aosen tampak setara dengan Yang Chen, tidak tertinggal. Jika bukan karena dukungan ini, Aosen pasti sudah berbalik dan melarikan diri. Dia tidak akan bertahan lama. Namun, hanya ada satu hal yang ingin Aosen lakukan. Tidak peduli metode apa yang digunakannya, ia harus memanfaatkan momen ketika moral Yang Chen sedang rendah untuk menyingkirkan Yang Chen. Jika tidak, jika aura Yang Chen bangkit lagi, Aosen tidak akan tahu bagaimana cara menahan Yang Chen. Long Ken dan Long Ke tidak kalah secara tidak adil. Bahkan jika mereka mengakui kekalahan setelah satu serangan, itu tidak akan dianggap tidak adil. Junior Golden Immortal tahap awal di depan mereka ini adalah monster yang hidup. Bahkan ras naga tidak memiliki orang aneh seperti itu. Tanpa disadari, Aosen dan Aolai telah melabeli Yang Chen sebagai orang aneh. Sekarang, Aosen mengerti mengapa Aolan dan Long Kuang berubah menjadi manusia. Di hadapan orang aneh ini, ras naga tampaknya tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi, berubah menjadi manusia bukanlah hal yang sulit untuk dipahami. Mengesankan, kali ini, setidaknya 100 binatang iblis mati. Saat Aosen berbicara, dia bergerak dengan kecepatan tercepatnya, takut Yang Chen dan pedang pemenggal abadi akan menyerangnya. Sebagai murid Sekte Dao, bukankah seharusnya kamu meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia? Mengapa kalian masih membunuh dengan begitu bersemangat? Ini adalah Aosen yang mulai menggunakan taktik psikologis. Jika saat itu Aosen di penjara, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakan cara ini untuk mengganggu pikiran Yang Chen. Aku tahu kau ingin membunuhku. Namun, aku punya banyak sekali binatang iblis yang mendukungku. Kau belum pernah melihat mereka sebelumnya. Suara Aosen terdengar dari segala arah. Suaranya sangat cepat. Kecuali jika kamu bisa membunuh semua makhluk hidup ini, kamu tidak akan bisa melakukannya. Bunuh pelan-pelan. Akan ada hari di mana aku akan membunuh mereka semua. Yang Chen tersenyum. Dia berdiri di posisi semula dan dengan santai menghancurkan botol kaca besar itu. Sosok Aosen tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia tidak punya pilihan selain mengecilkan botol kaca itu. Jika terus menyusut, dia mungkin akan segera tertimpa benda itu. Betapa memalukannya itu. Chapter 2466. Bukankah kalian para kultivator tahu menaruh perhatian khusus pada jasa? Di bawah serangan gabungan Yang Chen dan pedang pemenggal abadi, Aosen mengandalkan kecepatan tingginya untuk menghindari setidaknya selusin serangan berbahaya. Sementara dia fokus menghadapi serangan, dia tidak lupa mengganggu Yang Chen. Apakah kamu tidak takut dengan murka surga karena membunuh tanpa pandang bulu? Ketika kesengsaraan surgawi mendekat, apakah Anda tidak merasa bersalah sama sekali? Jika kamu tidak merasa bersalah, mengapa aku harus merasa bersalah? Tinju Yang Chen sekali lagi mengenai bagian tubuh Aosen dengan akurat. Lonceng emas muncul, dan cahaya kemasan di atasnya berkedip beberapa kali. 10 gambar naga berputar-putar selama beberapa saat sebelum retakan yang disebabkan oleh pukulan Yang Chen perlahan pulih. Aku memang gila, tapi apakah kau juga gila? Aosen tertawa terbahak-bahak. Tentu saja aku tidak peduli, tapi apakah kau sama sekali tidak peduli? Ketika Yang Chen mendengar Aosen menyebut dirinya orang gila, dia tercengang. Orang ini bukan orang biasa. Dia tidak pernah mempertimbangkan hal-hal seperti orang biasa. Berbicara dengannya seperti memainkan kecapi dengan seekor sapi. Namun, di saat-saat yang mengejutkan ini, Aosen melihat sebuah kesempatan. Ia membuka mulut naganya, dan pedang ki yang sangat tajam melesat keluar dari tenggorokannya. Pedang itu secara akurat menghantam tubuh Yang Chen, menembus tubuhnya. Tubuh Yang Chen bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Ia terlempar kembali setidaknya beberapa ratus kilometer sebelum kehilangan semua momentumnya dan jatuh ke tanah. Hahaha, tawa gila Aosen melintasi beberapa ratus kilometer dan bergema di langit. Bagaimana kekuatan pedang ki yang tak terbatas dapat dipadatkan oleh 8 naga emas? Ini bukanlah pedang ki biasa. Ini adalah pedang ki tak terbatas yang dipadatkan oleh 8 naga emas yang setidaknya merupakan dewa emas tahap akhir. 8 naga emas menyempurnakannya pada saat yang sama menurut 8 trigram. Butuh setidaknya beberapa ribu tahun untuk menyempurnakan pedang ki ini. Dapat dikatakan bahwa pedang ki yang tak terbatas ini benar-benar tak terkalahkan di alam spiritual. Bahkan Aosen sendiri telah sangat menderita karena pedang ki ini, hampir kehilangan nyawanya. Tentu saja, pemilik pedang ki telah dibunuh oleh Aosen. Pedang ki juga telah disempurnakan secara diam-diam oleh Aosen, yang memungkinkannya untuk melancarkan serangan diam-diam pada saat yang genting. Aosen awalnya mengira akan melihat keluarga Yang Chen panik. Ia juga berharap melihat ekspresi Aolan, Long Kuang, dan yang lainnya yang ketakutan. Ketakutan musuh adalah kesenangan terbesar Aosen. Namun, yang mengejutkan Aosen adalah dia tidak melihat seorang pun dengan ekspresi seperti itu. Meskipun kau seorang leluhur, kau tidak mengerti apa itu orang aneh sejati. Ketika Aolai melihat ekspresi Aosen yang agak tercengang, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mengingatkannya, dia benar-benar orang aneh yang dapat menghajarmu sampai babak belur kapan saja. Kau ingin melukainya hanya dengan satu pedang ki. Bukannya aku ingin mengkritikmu, tetapi leluhur, kau masih kurang. Bebek keras kepala, Aosen tidak peduli dengan junior ras naga ini dengan kultivasi terendah. Meskipun Aolai memiliki aura bangsawan ras naga, akankah Aosen menempatkan bangsawan ras naga di matanya? Saat ini, Aolai hanyalah bahan pemurnian terburuk di antara semua naga di klan naga.
Bang! Tepat saat Ao Shen merasa senang dengan dirinya sendiri, roh primordial keduanya mengunci dirinya dan menebas pinggangnya dengan kejam. Darah berceceran di mana-mana, dan Ao Shen menjerit kesakitan. Seluruh tubuhnya terbelah dua oleh pedang pemenggal abadi. Raungan naga Ao Shen yang menyakitkan langsung menyebar hingga radius puluhan ribu mil. Keluarga dan teman-teman Yang Chen, serta teman-teman klan naga, yang menyaksikan pertempuran, semuanya mengambil tindakan tepat waktu untuk menahan serangan yang disebabkan oleh raungan naga yang kuat ini. Awalnya, Ao Shen mengira bahwa setelah terbelah menjadi dua, ia akan kehilangan kemampuan bertarungnya. Namun, saat ia melolong, kedua bagian tubuhnya mulai tumbuh. Satu tumbuh ke bawah, yang lain tumbuh ke atas. Tidak lama kemudian, bagian yang tumbuh ke bawah telah menumbuhkan kaki belakang dan ekor yang lengkap, menjadi tubuh naga yang lengkap. Namun, bagian yang tumbuh ke atas agak lebih bermasalah. Pertumbuhannya tidak cukup cepat. Namun, itu hanya karena kecepatannya yang kurang. Setelah beberapa saat, bagian depan tubuh naga dan kepala yang lengkap tumbuh dari bagian bawahnya. Sekarang, setelah terbelah dua oleh pedang pemenggal abadi, Ao Shen telah menjadi dua naga. Melihat kejadian ini, istri dan selir Yang Chen semuanya terkejut. Jika ini tidak dapat membunuh Ao Shen, maka serangan macam apa yang dapat merenggut nyawanya? Ketika mereka memikirkan ratusan juta binatang iblis di belakang Ao Shen, semua orang merasakan sakit kepala. Dengan jumlah binatang iblis sebanyak ini, bahkan jika mereka berbaris dan menyuruh Yang Chen memenggalnya satu persatu, kemungkinan besar mereka akan membuat Yang Chen lelah sampai mati. Dengan ini, Ao Shen pada dasarnya adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Untungnya, Long Ken dan Long Ke memperoleh teknik kultivasi yang cukup bagus. Dari dua Ao Shen, satu akan menjadi yang utama dan yang lainnya menjadi yang kedua. Yang satu akan memiliki satu set lengkap harta karun ajaib, sementara yang lainnya akan sepenuhnya telanjang. Namun, pada saat ini, kedua naga itu berbicara pada saat yang sama, seolah-olah mereka memikirkan hal yang sama. Melihat ini, hati semua orang menjadi hancur. Teknik kultivasi yang cukup bagus yang disebutkan Ao Shen jelas merupakan teknik kultivasi yang digunakan Yang Chen untuk membagi indera spiritualnya. Memang, itu adalah teknik kultivasi yang paling cocok untuk dibagi Ao Shen menjadi dua. Jatuh ke dalam lubang, kecerdasan seseorang bertambah. Setelah terbelah menjadi dua oleh pedang pemenggal abadi, Ao Shen tentu saja tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Salah satu dari dua mayat itu menatap pedang pemenggal abadi, menahannya. Namun, yang lain bergegas ke kerumunan dan berteriak, bukankah kalian semua tidak khawatir tentang Yang Chen? Kalau begitu, di mana dia sekarang? Terkadang, para kultivator tidak bisa berpuas diri. Begitu mereka berpuas diri, mereka akan melupakan diri mereka sendiri. Ini adalah kasus Ao Shen. Tepat saat Ao Shen berbicara, dia tiba-tiba berteriak seolah-olah dia melihat roh jahat, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Yang Chen, yang telah terlempar ratusan kilometer jauhnya oleh ki pedang Ao Shen yang tak terbatas, perlahan berdiri dari tanah. Tubuhnya yang seharusnya tertusuk oleh pedang ki, tampaknya tidak memiliki kelainan apapun. Pada saat berikutnya, sosok Yang Chen menghilang dan muncul kembali di depan Ao Shen. Ki pedang yang bagus. Ketika Yang Chen muncul kembali di hadapan Ao Shen, hal pertama yang dilakukannya adalah mengacungkan jempol. Awalnya, aku khawatir aku telah mengabaikan Sanshan akhir-akhir ini. Pada akhirnya, kamu mengirimiku hadiah sebesar itu. Aku menyimpan pedang ki ini dan berencana untuk memberikannya kepada Sanshan sebagai hadiah. Bagaimana kau berhasil menangkis pedang ini? Ao Shen tidak dapat mempercayai matanya. Itu hanya tubuh fisik Yang Chen dan lonceng emas. Bagaimana dia dapat menahan kekuatan penuh dari pedang ki yang tak terbatas? Perlu diketahui bahwa lonceng emas yang disempurnakan Ao Shen beberapa puluh kali lebih kuat daripada yang dimiliki Yang Chen. Namun, lonceng itu tidak dapat menahan satu pukulan pun dari pedang ki yang tak terbatas. Akibat pukulan itu, kedua belah pihak terluka. Bagaimana mungkin tubuh Yang Chen tidak terluka sama sekali? Oh, kalau yang lain, tidak akan mudah untuk memblokirnya. Namun, untuk ki pedang, aku ahli dalam hal itu, kata Yang Chen santai. Ini bukan bualan Yang Chen. Saat itu, leluhur Lu telah meninggalkan sarung pedang yang berisi pedang ki yang murni tak tertandingi. Yang Chen telah memurnikannya ke dalam tubuhnya. Selama pedang ki tidak sekuat pedang ki yang murni tak tertandingi, dengan kekuatan tubuh fisik Yang Chen, dia pada dasarnya dapat mengabaikannya. Ambil ini. Ao Shen gelisah. Ao Shen pertama tidak bergerak, tetapi Ao Shen kedua menyerang Yang Chen. Chapter 2467. Meskipun ada satu Ao Shen yang tidak bergerak, Ao Shen yang bersenjata lengkap merupakan ancaman besar. Bahkan seseorang sekuat Yang Chen tidak punya pilihan selain mengalihkan sebagian besar energinya untuk berjaga-jaga terhadap serangan Ao Shen kapan saja. Ao Shen kedua yang menyerbu bahkan lebih gila dari monster-monster itu. Itu bisa digambarkan dalam satu kata, tidak takut mati. Yang Chen tidak peduli dengan orang-orang gila yang tidak memiliki pikiran sadar itu. Paling-paling, mereka hanya mengandalkan naluri mereka untuk bertindak. Akan tetapi, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda bagi seseorang yang tidak normal seperti Ao Shen untuk maju menyerang tanpa memperdulikan nyawanya. Pedang abadi pemenggalan menebas ke arah Ao Shen pertama. Pada saat ini, Yang Chen telah mengulurkan tangannya ke arah Ao Shen yang mendekat. Yang Chen tidak akan takut pada Ao Shen jika itu hanya pertarungan jarak dekat tanpa harta sihir. Satu-satunya masalah adalah orang ini seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Tampaknya tidak peduli berapa banyak luka yang dideritanya, dia akan dapat pulih dalam sekejap. Boom! Boom, 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 setelah beberapa serangan terus-menerus, Yang Chen telah merobek setengah lengan Ao Shen, sepotong besar kulit naga bersisik, dan seluruh tanduk naga. Meski begitu, Ao Shen tampaknya tidak merasakannya. Tubuhnya yang panjang mengambil kesempatan untuk melilit Yang Chen.
Lebih dari selusin bola naga terbang dari jauh dan menghantam kepala Yang Chen. Menghadapi serangan semacam ini, Yang Chen tidak berani ceroboh. Saat dia menghindar, laut kesadarannya bergetar. Lebih dari selusin kesadaran asing menyerbu ke laut kesadarannya. Dalam sekejap, Yang Chen mengerti bahwa perkelahian dengan Aosen kedua hanyalah cara untuk menahannya. Serangan yang sebenarnya tetaplah ini. Lebih dari selusin kesadaran, itu jelas merupakan indera keilahian dari lebih dari selusin roh naga. Mereka adalah ahli Golden Immortal dari klan naga yang dibunuh dan disempurnakan Aosen menjadi artifak spirit. Yang lebih menakutkan adalah bahwa semua Dragon Spirit ini sebenarnya telah mengolah Divine Sense Splitting teknik milik Yang Lan. Meskipun mereka tampak seperti individu tunggal, mereka sebenarnya telah sepenuhnya terintegrasi menjadi satu. Ketika Yang Chen bertabrakan dengan Long Ken dan Long Ke di laut kesadaran Yang Lan, Long Ken dan Long Ke mendapat kesan bahwa basis kultivasi kesadaran spiritual Yang Chen tidak dapat dilihat, tetapi penyembunyiannya begitu kuat sehingga mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Dari sini, Aosen menyimpulkan bahwa kultivasi indera spiritual Yang Chen pasti jauh lebih tinggi daripada kultivasi energi spiritualnya. Bahkan mungkin mendekati level Long Ken dan Long Ke. Paling tidak, dia berada di puncak Golden Immortal Stage. Sayangnya, meskipun tebakan Aosen benar, angka pastinya tidak hanya meleset 1 atau 2 poin. Kultivasi indera ketuhanan Yang Chen memang jauh lebih kuat daripada kultivasi kekuatan spiritualnya, tetapi bukan hanya 1 tingkat lebih tinggi, melainkan 2 tingkat lebih tinggi, mencapai puncak Zenith Heaven Golden Immortal. Kesalahan ini menyebabkan Aosen harus membayar harganya. Tentu saja, harganya adalah dia berhadapan langsung dengan laut kesadaran Yang Chen, dan kemudian secara paksa menyerang puluhan roh naga di laut kesadaran Yang Chen. Jangan melihat puluhan roh naga kesadaran spiritual tingkat Dewa Emas bergabung menjadi satu, dan basis kultivasi kesadaran spiritual langsung menembus puncak Dewa Emas dan memasuki alam Dewa Emas Zenith Heaven awal. Namun, ketika mereka menghadapi situasi di laut kesadaran Yang Chen, bahkan jika mereka telah mati sekali, mereka benar-benar terkejut. Istana Raja Langit yang melegenda itu benar-benar muncul di laut kesadaran Yang Chen. Setiap detailnya hampir persis sama dengan apa yang mereka dengar. Adapun bagian-bagian yang bahkan mereka tidak tahu rinciannya, mereka juga sangat rincin, seolah-olah Istana Raja Langit yang melonjak ini nyata. Kalau memang seperti ini, tidak apa-apa, tetapi Istana Raja Langit melonjak ini menampakkan aura agung dan terhormat yang sama sekali tidak tersembunyi. Aura itu memenuhi seluruh ruangan dengan megah, membuat kesadaran apapun yang memasuki ruangan ini memiliki dorongan untuk segera memujanya. Kesadaran kedua Aosen, yang awalnya berperan sebagai komandan, baru saja menyerbu ke laut kesadaran Yang Chen, tetapi ditekan oleh aura yang kuat dan tidak bisa bergerak. Citra Aosen yang terbentuk dari kesadaran tubuh spiritual, sejatinya memiliki hasrat yang tak terkendali untuk bersujud dan memuja. Aosen tidak percaya apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin? Yang Chen baru saja mencapai tahap awal Golden Immortal, bagaimana mungkin dia memiliki laut kesadaran yang begitu mengerikan? Yang lebih menakutkan adalah dia merasa hampir tidak mampu menahan aura yang kuat itu. Sepertinya jika dia sedikit rileks, bagian kesadaran yang mengalir ke laut kesadaran Yang Chen akan berlutut di depan laut kesadaran Yang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Belum lagi roh primordial kedua, bahkan kesadaran tubuh pertama Aosen tidak dapat mentolerir semua ini. Mereka bertarung dengan sangat gembira di luar, tetapi setelah menyerbu ke laut kesadaran Yang Chen dengan susah payah, mereka harus berlutut di depan Yang Chen. Apa gunanya bertarung? Anda datang pada waktu yang tepat. Sebuah kesadaran melayang di laut kesadaran Yang Chen, pilar naga melingkar di aula langit Numinous kebetulan kekurangan beberapa dekorasi. Aku akan membantumu. Kekuatan hisap yang mengerikan datang dari atas aula langit Numinous. Ada mutiara putih di atas yang memancarkan kekuatan hisap yang kuat yang menyedot semua roh naga yang menyerbu masuk. Tidak peduli seberapa keras tubuh roh Aosen berjuang, tidak peduli seberapa keras selusin roh naga melawan, kekuatan dahsyat itu sama sekali mengabaikan perlawanan mereka, mengabaikan penolakan mereka, dan perlahan menarik mereka lebih dekat ke mutiara putih. Ketika tubuh spiritual akhirnya bersentuhan dengan tepi mutiara, perlawanan tidak dapat dipertahankan lagi. Semua tubuh spiritual diserap sepenuhnya oleh mutiara putih. Mutiara putih telah membantu Yang Chen memurnikan indera spiritualnya di masa lalu. Indera spiritual Dewa Emas Zenith Heaven di dunia abadi itu sepenuhnya dimurnikan oleh mutiara putih menjadi indera spiritual paling murni untuk diserap dan diasimilasi oleh Yang Chen. Sekarang setelah roh naga memasuki mutiara putih, mereka menikmati perlakuan yang hampir sama. Namun, ada sedikit perbedaan. Itu tidak sepenuhnya memurnikan indera spiritual mereka menjadi indera spiritual murni. Sebaliknya, itu menyempurnakan semua batasan pada tubuh spiritual mereka, semua batasan yang terbentuk pada tubuh spiritual mereka setelah mereka meninggal, hanya menyisakan tubuh spiritual asal ras naga yang paling mendasar. Langkah terakhir penyempurnaan ini adalah menghapus ingatan roh naga ini. Meski begitu, ketika Yang Chen secara pribadi merasakan bahwa tubuh-tubuh spiritual ini akan segera terhapus ingatannya, mereka semua mengucapkan terima kasih kepada laut kesadaran Yang Chen dengan sangat sungguh-sungguh. Dikendalikan oleh orang gila seperti Aosen bukanlah proses yang menyenangkan, tidak pula ada kedamaian dan ketenangan. Mungkin mereka bisa mendapatkan semua ini dari Yang Chen. Setidaknya mereka tidak akan terikat lagi. Asal mereka mau, mereka bisa menghilang sepenuhnya. Namun, tidak satu pun dari roh naga ini memilih untuk menghilang sepenuhnya. Mereka semua memilih untuk menghapus ingatan mereka, menjadi tubuh spiritual ras naga yang paling murni, paling orisinal, dan paling murni. Roh-roh naga ini terbang bebas keluar dari mutiara putih. Mereka masing-masing memilih pilar naga melingkar di aula langit Numinous dan melingkarinya. Pilar naga melingkar yang disebutkan Yang Chen akhirnya sesuai dengan namanya. Memang ada roh naga yang bercokol di sana, menjadi pilar naga melingkar yang asli. Chapter 2468
Kesadaran Aosen sendiri, di bawah perjuangan terus-menerus, sepenuhnya dimurnikan oleh manik-manik putih, menjadi sumber kesadaran spiritual yang paling murni, sekali lagi melengkapi lautan kesadaran Yang Chen. Setelah mengolah teknik kultivasi Yang Lan, Aosen dapat merasakan hampir semua perubahan yang terjadi. Setidaknya, dia tahu segalanya sebelum kesadarannya terhapus. Jadi, ketika laut kesadaran Yang Chen menjalani langkah terakhir, Aosen sudah bergerak keluar. Setengah dari kesadaran Aosen yang kedua mengalir ke laut kesadaran Yang Chen dan disempurnakan oleh Yang Chen. Setengah sisanya jelas bukan lawan Yang Chen. Karena itu, Aosen tidak banyak berpikir dan langsung mengendalikan separuh tubuhnya yang kedua untuk menghancurkan dirinya sendiri. Awalnya, Aosen melilitkan dirinya di tubuh Yang Chen dan ingin menggunakan energi spiritual untuk melancarkan serangan diam-diam. Sekarang setelah serangan diam-diam itu gagal, ledakan tubuh Aosen yang melilit tubuh Yang Chen dapat menyebabkan kerusakan besar pada Yang Chen. Ledakan. Di bawah kendali Aosen, tubuh kedua Aosen telah memusatkan kekuatannya dan meledak di sekitar tubuh Yang Chen. Orang gila, benar-benar orang gila. Melihat pemandangan ini, bahkan Aolan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Meskipun penampilan Aosen sangat gila di awal, dia tetap salah satu leluhur Aolan. Aolan masih sangat enggan mengakuinya. Namun, setelah melihat gerakan penghancuran diri yang menyerang Yang Chen, Aosen tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Para wanita juga agak khawatir, tetapi tak seorang pun dari mereka yang melangkah maju. Mereka percaya kepada suaminya sepenuh hati dan yakin bahwa suaminya tidak akan terbunuh oleh ulah naga gila yang menghancurkan dirinya sendiri. Lonceng emas di tubuh Yang Chen berkelebat, tetapi hanya menahan sebagian kekuatan sebelum Yang Chen menariknya kembali. Bahkan gambar naga tidak punya waktu untuk muncul. Kekuatan penghancuran diri Aosen yang dikendalikan Aosen di sekitar tubuh Yang Chen hampir sepenuhnya ditahan oleh tubuh fisik Yang Chen. Setidaknya di mata Aosen, ini adalah kasusnya. Yang Chen tidak menggunakan senjata sihir pelindung apapun, tidak menggunakan lonceng emas, tidak menggunakan pedang abadi pemenggal, hanya tubuh fisiknya sendiri, dan semua kekuatan ledakan tubuh keduanya diambil. Daging dan darah ledakan itu belum sempat terhempas oleh kekuatan ledakan itu. Sebuah tas Qiankun besar muncul di samping Yang Chen, dan semua tulang, daging, dan kulit yang telah berubah menjadi puing dikumpulkan di dalamnya. Ini adalah hal yang baik, tidak boleh disia-siakan. Setelah mengumpulkannya, Yang Chen bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan melemparkan kosmos sak kepada Lady Fang Hua. Fang Hua, tidak buruk juga memasaknya dan memakannya saat tidak ada apa-apa. Nyonya Fang Hua tersenyum menawan pada Yang Chen dari jauh, dia tersenyum dan mengambil tas Qiankun, lalu menyerahkannya pada seorang murid yang juga selir Yang Chen, senyumnya yang panjang dan indah hampir membentuk garis. Semua wanita itu tersenyum, tetapi mata Aosen bersinar dengan cahaya yang tajam. Tanpa menggunakan perlindungan lonceng emas, tubuh fisik Yang Chen bahkan lebih kuat dari lonceng emas. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Aosen. Senior, sepertinya Anda tidak begitu mengenal peta geografis gunung sungai. Suara Yang Chen masih tenang, saya khawatir ketika senior di penjara, senior tidak dapat menggunakan peta geografis gunung dan sungai secara maksimal. Biar ku tebak. Tanpa menunggu Aosen menjawab, Yang Chen berkata, sebenarnya, peta geografis gunung dan sungai masih dalam kendali Long Ken. Hanya saja, itu bukan miliknya, kan? Baik itu pemurnian alam roh maupun alam iblis, semuanya berkat kerja keras Long Ken. Itu tidak ada hubungannya dengan senior, kan? Memangnya kenapa kalau begitu? Aosen menjawab dengan dingin. Dia adalah orang yang sombong, dan ras naga juga merupakan ras yang sombong. Meskipun Aosen tidak benar-benar menempatkan Long Ken dan Long Ke di matanya, dia tidak celaka sampai-sampai menolak kerja keras Long Ken. Ini juga memecahkan salah satu keraguan di hati Yang Chen. Dia bertanya-tanya mengapa Gong Sunling mampu membuat Long Ken tidak melakukan apapun lagi saat dia sedang menyempurnakan ruang milik pihak lain. Jika memang demikian, maka hal itu bisa dijelaskan. Oleh karena itu, meskipun Long Ken dapat menggunakan peta geografis gunung sungai untuk menyempurnakan ruang, dia tidak dapat berbagi kekuatan hidupnya dengan binatang iblis di dalamnya. Aosen mampu melakukan ini karena peta geografis gunung dan sungai telah disempurnakan olehnya dan menjadi miliknya. Selain itu, peta ini dapat dikendalikan oleh pagoda naga. Aosen kini tak punya pilihan selain menanggapi Yang Chen dengan serius. Ia telah menggunakan hampir semua kartu asnya, tetapi semuanya dihancurkan oleh Yang Chen satu persatu. Harta karun ajaib yang Aosen banggakan, tubuh fisiknya yang kuat, dan bahkan kultivasinya tidak mampu menyebabkan kerusakan berarti pada Yang Chen. Sebaliknya, Yang Chen telah berulang kali melukai dirinya sendiri. Kalau saja bukan karena kartu truf terakhir Aosen, yakni membagi kekuatan hidupnya, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya di sini. Pada saat ini, Aosen merasa kagum pada dirinya sendiri karena menantang Yang Chen begitu dia keluar dari kurungan. Jika hari lain, ketika moral Yang Chen tidak berada pada titik terendah setelah dipermainkannya, Aosen akan lebih menderita. Sejak awal, Aosen telah menaruh sebagian besar perhatiannya pada Yang Chen. Keputusan ini memang benar. Kalau saja ada seseorang di alam spiritual yang mampu menempatkannya dalam kondisi menyedihkan seperti itu setelah dia melarikan diri, mungkin orang itu adalah Yang Chen. Demi kakak Aolan, jika senior bersedia menerima hukuman internal ras naga dan mengikuti perintah kakak Aolan untuk memulai lembaran baru, kita akan berhenti di sini. Yang Chen menatap kakak Aolan dan memikirkan apa yang telah dilakukan kakak Aolan sebelumnya. Pada akhirnya, dia tetap memberi kakak Aolan sedikit muka. Bisa bertukar petunjuk dengan senior, junior ini merasa sangat terhormat. Pada akhirnya, kakak Aolan adalah putri dari ras naga. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Sebelumnya, dia menahan diri dalam pertarungan dengan Long Ken dan Long Ke karena dia tidak ingin Yang Chen ikut campur. Sebenarnya,
Baik Long Ken, Long Ke, maupun Ao Shen, semuanya adalah masalah internal klan naga. Di kehidupan sebelumnya, Yang Chen bahkan tidak tahu tentang mereka. Kalau dipikir-pikir, kakak Aolan mungkin berharap masalah ini bisa diselesaikan di dalam klan naga. Kalau tidak, dia tidak akan berbohong kepada Yang Chen. Kalau tidak salah bicara, mungkin Yang Chen bahkan tidak akan tahu keberadaan Ao Shen. Kakak Aolan mungkin akan merasa sulit jika terjebak di antara sesama anggota ras naga dan teman seperti Yang Chen. Karena kakak Aolan mengharapkan hal ini, Yang Chen tidak akan merebut wewenang tuan rumah dan membuat keputusan untuknya. Pada titik ini, Ao Shen tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Yang Chen untuk saat ini. Lebih baik menyerahkan pilihan kepada Ao Shen, kakak Aolan, dan klan naga sendiri. Memang, kata-kata Yang Chen membuat pihak kakak Aolan merasa bersyukur. Ketika dia melihat Yang Chen, tatapannya adalah ekspresi rumit dari rasa terima kasih yang bercampur dengan kepuasan. Yang Chen tersenyum pada kakak Aolan dan tidak mengatakan apapun lagi. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan, semua orang tahu apa yang dimaksudnya. Hahaha, Ao Shen tertawa terbahak-bahak. Benar-benar lelucon. Lelucon yang hebat. Chapter 2469. Bohong jika mengatakan bahwa Ao Shen tidak takut pada Yang Chen di dalam hatinya. Sampai saat ini, Ao Shen lebih takut pada Yang Chen daripada kultivator lainnya. Belum lagi tubuh fisiknya yang kuat, kartu truf Ao Shen tidak dapat dibandingkan dengan Yang Chen. Harta karun sihir transendennya paling banter hanya mampu menyamai milik Yang Chen, dan itu pun karena Ao Shen memperbaikinya dengan cepat. Adapun Yang Chen, dia telah mengeluarkan pedang pemenggal abadi dan lonceng emas, dan lonceng emas tidak lagi diperlukan. Di mata Ao Shen, pedang Qi yang tak terbatas yang dapat membunuh dalam satu gerakan tidak berpengaruh pada Yang Chen. Pedang Qi itu hanya mendorongnya mundur beberapa ratus kilometer. Setelah itu, Yang Chen tidak hanya menerima pedang Qi, ia bahkan kembali ke posisi semula tanpa cedera. Awalnya, Ao Shen ingin mengandalkan keunggulannya dalam kultivasi dan jumlah untuk menggunakan indera spiritualnya untuk menghancurkan lautan kesadaran Yang Chen. Pada akhirnya, ia melihat istana Raja Langit melonjak yang mengerikan. Istana itu tidak hanya mengambil roh naga bonekanya, tetapi juga menyerap setengah dari roh naganya, memaksa Ao Shen untuk meledakkan klonnya. Baru kemudian hasilnya imbang. Sekarang, satu-satunya pendukung Ao Shen adalah binatang iblis gila di peta geografis sungai pegunungannya. Jumlah besar binatang iblis yang gila dapat berbagi hidup dengan Ao Shen. Ini dapat memberi Ao Shen sumber kehidupan yang tak terbatas, yang memungkinkannya untuk tidak takut mati. Selain itu, Ao Shen tidak memiliki kelebihan lain. Seperti yang dikatakan Yang Chen, kendali sebenarnya atas peta geografis pegunungan dan sungai tidak berada di tangan Ao Shen. Sebaliknya, peta itu berada di tangan Long Ken. Ao Shen baru saja melarikan diri dan mengambil alih peta geografis pegunungan dan sungai. Dia bahkan belum tahu cara menggunakannya. Hal lain adalah Ao Shen telah menggunakan metode khusus untuk menghubungkan peta geografis sungai pegunungannya dengan peta geografis Gong Sunling. Belum lagi ia tidak dapat memisahkannya, ia juga kurang dalam hal penyempurnaan. Jika Ao Shen tahu bahwa peta geografis pegunungan sungai Gong Sunling begitu kuat, dia tidak akan bermain seperti ini, dikendalikan oleh orang lain. Dalam keadaan seperti itu, belum lagi Ao Shen tidak bisa sepenuhnya mengendalikan peta geografis pegunungan dan sungai, bahkan jika dia bisa, dia akan tetap dibatasi oleh Gong Sunling. Sekalipun dia tidak dapat menggunakan metode bertahan dan menyerang yang terkuat, itu tidak akan mengubah situasi saat ini. Namun, jika Xiao Chen ingin Ao Shen menyerah dan mematuhi perintah juniornya, Aolan, dan menerima hukuman, bagaimana mungkin? Ao Shen telah dipenjara dalam waktu yang lama dan belum sempat melampiaskan dendam di hatinya. Melihat Aolan, Kuang Long, dan Kuang Long tidak membunuh mereka dan mencabut urat mereka sudah membuat mereka sangat malu. Namun, mereka tetap ingin dia menyerah tanpa perlawanan. Bukankah ini lelucon? Di sisi lain, Ao Shen tertawa gila, tampak agak histeris. Namun, Yang Chen tidak tertawa. Keluarga Yang Chen juga tidak tertawa. Teman-teman Yang Chen juga tidak tertawa. Orang-orang dari klan naga juga tidak tertawa. Semua orang diam-diam menunggu Ao Shen untuk tenang dan membuat keputusan. Tak lama kemudian, Ao Shen terpengaruh oleh suasana aneh ini dan berhenti tertawa terbahak-bahak. Ketika melihat tatapan penuh harap di mata Aolan, ia tak kuasa menahan tawa dinginnya lagi. Teruslah bermimpi. Setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh kalian semua. Aku akan memurnikan kalian semua menjadi harta karun ajaib yang paling kuat di alam spiritual. Kemudian, aku akan membawa kalian semua ke dunia abadi untuk membalas dendam dengan orang-orang tua itu. Ao Shen tidak berencana untuk bekerja sama sampai akhir. Entah mengapa, Kuang Long dan anggota klan Long lainnya bahkan menghela napas lega. Sebagai anggota ras naga, secara logika, mereka seharusnya tidak rela melihat ras mereka sendiri menderita. Namun, leluhur ras kerajaan, Ao Shen, merupakan pengecualian. Yang Chen juga melihat ke arah kakaknya Aolan. Dia masih harus menunggunya untuk membuat semua keputusan. Sebagai juru bicara ras kerajaan ras naga di alam spiritual, keputusan Aolan mewakili keputusan Raja Naga. Melihat Ao Shen yang tidak patuh, Aolan menoleh untuk melihat anggota rasnya yang lain. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan mengangguk berat ke arah Yang Chen. Meskipun Ao Shen adalah anggota ras naga dan ras kerajaan, dia sudah benar-benar gila. Dia tidak memperlakukan sesama anggota klannya sebagai teman. Orang seperti itu mungkin lebih baik mati daripada hidup. Paling tidak, dia tidak akan mengancam nyawa anggota klannya. Hanya dengan melihat jumlah mutiara naga yang digunakan Ao Shen untuk merencanakan melawan Xiao Tian, sudah jelas berapa banyak anggota klannya yang telah dibunuh Ao Shen. Orang gila ini tidak pernah berpikir untuk bertobat. Bahkan sekarang, dia hanya melihat semua orang berdasarkan kualitas materi.
Ketika semua ahli ras naga melihat tindakan Aolan, mereka semua menghela napas lega. Ini adalah fenomena yang sangat aneh. Sepertinya semua ahli ras naga sangat percaya pada Yang Chen. Meskipun Yang Chen tidak berhasil melukai Ao Shen sedikitpun, semua orang percaya bahwa Yang Chen akan memiliki cara untuk menghadapinya. Bahkan klan naga pun seperti ini. Tak perlu dikatakan, istri dan selir Yang Chen semakin percaya pada Yang Chen. Ao Shen mungkin melompat-lompat kegirangan sekarang, tetapi itu hanya karena suaminya belum membunuhnya. Semua orang sungguh-sungguh meyakini hal ini. Ini adalah hal yang paling tidak bisa ditoleransi Ao Shen. Mengapa? Yang Chen jelas tidak berhasil melukainya, tetapi mengapa semua orang, termasuk para ahli ras naga, memiliki kepercayaan yang kuat pada Yang Chen dan tidak menganggapnya tinggi. Setelah membunuhmu, aku akan memurnikanmu menjadi boneka dan membawamu ke dunia abadi agar leluhurmu dapat melihatnya. Ketika Ao Shen melepaskan niat membunuhnya tanpa menyembunyikannya, Ao Shen justru menjadi tenang. Ia tidak lagi semarah sebelumnya. Terima kasih. Namun, saya pikir akan lebih baik jika saya menemui leluhur secara langsung. Tidak perlu merepotkan senior, kata Yang Chen sambil tersenyum tenang. Dia tidak peduli dengan kata-kata Ao Shen yang membuat marah. Saat Ao Shen berbicara, roh primordial keduanya mengendalikan pedang pemenggal abadi untuk terbang kembali ke tangan Yang Chen. Adegan ini membuat mata Ao Shen melebar tanpa sadar. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Yang Chen. Jika Yang Chen ingin menggunakan pedang pemenggal abadi untuk menghadapinya, menara naga telah memblokir puluhan serangan dari pedang pemenggal abadi. Mungkinkah Yang Chen cukup naif untuk berpikir bahwa pedang pemenggal abadi dapat melakukan apa saja padanya tanpa dukungan Xiao Tian? Setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap utang ada debiturnya. Ketika Yang Chen memegang gagang pedang pemenggal abadi, dia mengucapkan beberapa kalimat, "Senior, kamu ingin membunuhku. Karma ini, aku akan menerimanya." Yang Lan adalah musuh yang paling mengerti Yang Chen. Oleh karena itu, dia mengerti kebiasaan dan slogan Yang Chen. Dari Yang Lan, Ao Shen tentu saja tahu beberapa keadaan Yang Chen. Dia tentu saja mengerti apa maksud kata-kata Yang Chen. Namun, Ao Shen tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan menatap Yang Chen dengan rasa ingin tahu. Dia tidak dapat membayangkan cara lain apa yang dimiliki Yang Chen untuk membunuhnya. Mungkinkah kalimat ini hanya untuk pertunjukan? Anak muda ini adalah seorang pembudidaya api. Ao Shen tidak akan melarikan diri. Oleh karena itu, Yang Chen tidak akan terlalu cemas untuk bergerak karena takut dia akan melarikan diri. Sebaliknya, dia dengan tenang menjelaskan kepada Ao Shen. Lalu kenapa? Tanya Ao Shen dengan lugas. Mungkinkah Yang Chen ingin membunuhnya karena dia seorang kultivator api? Junior ini memiliki sumber kehidupan berupa api sejati. Ao Shen menebak dengan benar. Yang Chen benar-benar berpikir demikian. Senior, ambillah ini. Chapter 2470. Yang Chen adalah seorang pembudidaya api dan bukan hal yang aneh bagi seorang pembudidaya api untuk memiliki api kehidupan sejati. Akan tetapi, selain beberapa teman dekat Yang Chen, banyak kultivator tidak mengetahui apa sebenarnya api kehidupan Yang Chen. Dilihat dari proses kultivasi Yang Chen di dunia fana, banyak orang berspekulasi bahwa api kehidupan sejati Yang Chen adalah api bumi yang paling cocok untuk alkimia. Namun kemudian, berita tentang pembelian benih api oleh Yang Chen pun musnah. Tidak seorang pun dapat menilai secara akurat apa sebenarnya api kehidupan Yang Chen. Di dunia spiritual, setelah tungku roh yang dalam diwariskan kepada Mo Chunmei, masalah pembelian benih api oleh Yang Chen dijelaskan lebih lanjut secara terperinci. Api kehidupan sejati Yang Chen secara alami menjadi misteri. Namun, banyak kultivator lebih percaya bahwa api kehidupan sejati Yang Chen adalah benih api yang paling cocok untuk alkimia daripada yang lainnya. Mendengar perkataan Yang Chen, orang yang paling merasakan bukanlah Ao Shen, melainkan Long Kuang. Ketika orang ini baru saja dibangkitkan, dia dengan gegabah ingin memberi pelajaran kepada keluarga Yang Chen. Akibatnya, dia dirusak oleh mereka satu demi satu. Itu adalah pemandangan yang tragis. Di antaranya adalah proses memaksa Yang Chen bersaing dengan benih api kehidupan miliknya sendiri. Selama waktu yang lama setelah kematian Long Kuang, kengerian hampir terbakar sampai mati oleh benih api kehidupannya sendiri selalu menjadi mimpi buruk bagi Long Kuang. Baru setelah ia menjadi sahabat sejati Yang Chen dan keluarga Yang Chen, ia merasa lega. Tetapi itu sudah cukup bagi Long Kuang untuk mengingat teknik pengendalian api Yang Chen. Sekarang Long Kuang ingat bahwa Yang Chen tidak menggunakan serangan api saat dia bergerak. Secara logika, Ao Shen memiliki atribut kayu dan kayu melahirkan api. Jika Yang Chen menggunakan serangan api, efeknya akan menjadi yang terbaik. Namun, Yang Chen tidak menggunakannya sama sekali. Dia pasti sudah menunggu momen ini. Long Kuang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dalam pertempuran tingkat ini, Yang Chen masih bisa dengan santai menyembunyikan kartu trufnya hingga akhir. Selain itu, ia tidak dirugikan dalam pertempuran sebelumnya. Dia tidak tahu isi perut macan tutul macam apa yang pernah dimakannya di masa lalu hingga begitu bernafsu mencari kematian dan menekan Yang Chen. Ao Shen saat ini nampaknya mengulangi kebiasaan buruk Long Kuang dulu. Meskipun dia sudah cukup memperhatikan Yang Chen, dia tetap tidak memperlakukan Yang Chen sebagai ahli yang bisa mengambil nyawanya kapan saja. Mungkin ini adalah akar penyebab kejatuhannya kali ini. Hahaha. Ao Shen tertawa terbahak-bahak. Ia tak kuasa menahan tawa setelah mendengar kata-kata Yang Chen. Lelucon ini sungguh lucu. Ao Shen tidak dapat menahannya. Meskipun masih dalam wujud naga, Ao Shen tetap tertawa terbahak-bahak, memutar tubuhnya beberapa kali untuk mengekspresikan suasana hatinya yang sangat geli. Apakah kau berencana menggunakan benih api dari alkimia milikmu untuk menghadapiku? Ao Shen berhenti tertawa dengan susah payah. Namun, masih ada senyum yang tak terkendali di wajahnya. Dia bahkan berkata, aku sangat takut.
Hanya mereka yang ahli di bidangnya yang akan merasa takut. Yang Chen menjentikkan jarinya, seolah tidak mendengar ejekan dalam kata-kata Ao Shen, dia dengan tulus menganggapnya sebagai pujian. Saya yakin senior juga rela mati dengan metode seperti itu. Ao Shen benar-benar ingin tertawa. Namun, dia tidak dapat tertawa pada saat berikutnya. Di depannya, seekor naga api hitam muncul. Seluruh tubuhnya terbuat dari api. Naga itu tampak hidup dan nyata, dan dalam sekejap, ukurannya menjadi sama dengan dirinya. Alasan mengapa Ao Shen tidak bisa tertawa adalah karena dia bisa merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan yang terkandung dalam naga api hitam itu. Namun, dia tidak bisa mengetahui jenis benih api apa yang berwarna hitam tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Baik seorang kultivator maupun manusia biasa, hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Terlebih lagi, dia tahu bahwa naga api hitam itu sangat kuat, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Tentu saja, ketakutan Ao Shen hanya berlangsung sesaat. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Jadi bagaimana jika itu adalah benih api yang kuat? Bahkan jika itu bisa membakarnya hingga hitam dan biru, sampai pada titik di mana ia tidak dapat dikenali lagi, lalu kenapa? Selama dia memiliki begitu banyak binatang iblis gila untuk berbagi hidupnya, dia mungkin tidak akan bisa pulih dari api. Apa yang perlu ditakutkan? Ao Shen bahkan tidak takut dengan pedang pemenggal abadi milik Yang Chen, jadi mengapa dia harus takut dengan naga api yang tidak berarti ini? Ao Shen menguatkan tekadnya. Pada saat berikutnya, ia mengambil inisiatif untuk menyerang naga api itu. Api hitam langsung mengelilingi Ao Shen, membakarnya tanpa ampun, mengubahnya menjadi obor hitam yang menyala-nyala. Suara mendesis dari tubuh Ao Shen yang terbakar dan bunyi derak sisiknya akan membuat siapapun yang mendengarnya merasa bulu kuduknya berdiri. Namun, Ao Shen tampak menikmati mandi di lautan api sambil tertawa puas. Hangat sekali, suara Ao Shen terdengar gembira. Seolah-olah api itu tidak memberinya rasa sakit, tetapi kebahagiaan. Melalui kobaran api, semua orang dapat melihat bahwa setelah separuh sisik Ao Shen terbakar, sisik-sisik itu perlahan akan kembali ke keadaan semula. Kemudian, sisik-sisik itu akan mulai terbakar lagi, mengulangi proses itu. Apakah itu semuanya? Setelah membiarkan api hitam membakarnya sekali, suara provokatif Ao Shen terdengar dari lautan api. Suaranya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Tentu saja tidak, Yang Chen menjawab dengan tenang. Ia lalu mengingatkan Ao Shen, senior, nikmati saja. Saya harap Anda menyukai kecelakaan ini. Kecelakaan apa? Tanya Ao Shen bingung. Namun, dia langsung menutup mulutnya. Dia mengerti kecelakaan macam apa itu. Di lautan kesadaran Ao Shen, seekor naga api putih muncul pada waktu yang tidak diketahui. Naga api itu tampak persis sama dengan naga hitam di luar. Namun, ketika naga itu muncul di lautan kesadarannya, Ao Shen terkejut. Kapan hal ini terjadi? Dia sebenarnya tidak tahu tentang hal itu. Sejak indera spiritual Ao Shen memasuki lautan kesadaran Yang Chen telah mengendalikan indera spiritualnya untuk memasuki lautan kesadaran Ao Shen. Indera spiritualnya terlalu tipis, sampai-sampai Ao Shen tidak menyadarinya. Pada saat ini, naga api Yin mengikuti indera spiritual Yang Chen ke lautan kesadaran Ao Shen dan mulai terbakar. Ras naga memiliki sejenis api naga pemakan roh. Itu adalah benih api kehidupan milik Aolai. Itu dapat membakar lautan kesadaran seorang kultivator dengan kekuatan tak terbatas. Dalam Yin Yang Heaven Incinerating Fire milik Yang Chen, setidaknya ada 10 jenis Fire Seed dengan sifat yang serupa. Lebih jauh lagi, tampaknya telah menggabungkan semua Yin Yang Fire Seed di seluruh dunia spiritual. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada Spirit Devouring Dragon Fire. Tubuh dan lautan kesadarannya dibakar oleh api pembakar surga Yin Yang. Ao Shen sekali lagi meraung kesakitan. Kemudian, ia dengan cepat terhubung dengan binatang iblis yang mengamuk dan dengan panik mengekstraksi kekuatan hidup mereka untuk mengisi kembali tubuh dan pikirannya. Hanya itu saja yang kau punya. Sambil menahan rasa sakit karena terbakar, Ao Shen sekali lagi berteriak, hanya itu saja. Itu masih belum cukup. Benar sekali, aku lupa memberitahu senior. Suara Yang Chen masih setenang sebelumnya. Benih api junior ini disebut api pembakar surga Yin Yang. Orang tua dapat merenungkan mengapa tempat ini disebut api pembakar surga. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.